Di pagi hari ini nanti kita akan mempelajari kedua-duanya, baik yang server side maupun yang client side. Tapi yang client side-nya kita tidak pakai JavaScript ya, nanti kita pakai validasi dari HTML5. Oke. Untuk alurnya sendiri seperti ini ya. Jadi user dia mengisi formulir di sebuah halaman. Kemudian formulir itu sama seperti di Laravel akan diarahkan ke router, kemudian dari router diarahkan lagi ke controller. Nah, di controller ini nanti input dari formulir tadi akan divalidasi dulu. Apabila inputnya sudah valid, maka input tadi akan diproses, formulir tadi akan diproses. Nah, setelah diproses, maka nanti tampilkan informasi sukses, gitu ya. Proses sudah dilakukan itu. Nah, apabila inputnya tidak valid, maka nanti sistem akan menampilkan pesan error di sini, seperti yang dicontohkan tadi. Nah, untuk prakteknya sendiri, penerapannya sendiri, ini nanti yang akan kita praktekkan. Pertama, kita nanti akan membuat registration form. Nah, untuk form ini sebenarnya tidak terbatas di registration ya, bisa macam-macam nanti formulirnya, tapi di sini nanti kita akan praktekkan registration form sesuai dengan tema kemarin kita melakukan authentication. Kemudian kedua, kita harus menambahkan validation logic pada register function di controllernya register tadi. Kemudian kita tambahkan logic error message pada registration form. Yang terakhir, kita tampilkan error message pada registration form. Oke. Nah, jadi formulir yang akan kita buat nanti seperti ini. Kemarin kita sudah membuat login, sekarang kita membuat register. Oke, langsung saja kita membuat code untuk registration form. Tentunya kita buat di folder login ya. Kemudian kita buat file baru, kita kasih nama register gitu ya. Kita coba copy saja dari login, kemudian nanti kita modifikasi formulirnya. Ini kalau kita copy dari login, dia otomatis akan extend ke layout login yang kemarin kita buat, kemudian dia sudah ada kontennya apa. Nah, untuk error message ini kita biarkan, nanti kita simpan buat menampilkan validation errornya di sini. Oke, sekarang tinggal kita edit formulirnya. Nah, untuk registrasi kita lihat dulu input apa saja yang diperlukan di dalam tabel user. Kita lihat dulu di MySQL Workbench-nya. Ini konekkan dulu. Oke. Nanti bisa dilihat di sini ada user, kemudian kita klik ini ya, yang tanda engkol buat melihat di sini apa aturan untuk masing-masing kolomnya. Nah, di sini kita lihat yang NN itu not null, berarti dia harus diisi. Dan selain not null juga kita lihat apakah dia ada defaultnya. Nah, kalau ada defaultnya, itu bisa kita isi, bisa tidak. Jadi kalau misalkan kita tidak kita isi, nanti akan secara otomatis diisi oleh nilai default oleh MySQL. Dan juga di sini untuk kolom ID bisa kita lihat untuk AI ya, AI ini dia dicentang. AI ini bukan artificial intelligence tapi auto increment. Nah, maksud dari auto increment adalah nilai pada kolom ini akan
bertambah secara otomatis sesuai dengan jumlah row yang telah diinputkan. Jadi misal di sini kita sudah punya, kita lihat ada 4 user ya. Nanti ketika kita register satu user lagi, nanti kolom ID ini otomatis terisi dengan nilai 5. Itu. Jadi kita tidak perlu input ulang ID-nya di sini nanti. Tidak perlu kita taruh di formulir karena secara otomatis akan terisi oleh MySQL. Seperti itu. Balik lagi sini, tadi yang selain ID yang not null ada name, kemudian ada email, kemudian ada password. Nah, yang lainnya bisa tidak diisi, bisa null. Oleh karena itu, kembali lagi ke formulir kita harus membuat, tadi ada nama, email, password ya. Nah, ini kita menambahkan satu lagi nama, jangan lupa name-nya diganti juga nama. Tag ini untuk email ini kalau nggak salah bisa pakai tag email ya, nggak harus tag. Jadi kalau email dia bisa memvalidasi apakah yang dimasukkan itu sudah benar email atau tidak pada HTML-nya. Nah, kemudian yang biasanya wajib diinputkan adalah konfirmasi password. Nah, tujuan dari konfirmasi password ini adalah ketika user itu input password, kan dia harus memastikan ingat dengan passwordnya dan memastikan nggak typo ya. Nah, maka tujuan dari konfirmasi password ini adalah si user benar-benar menuliskan password itu dengan teliti, dan dengan benar. Ini tipenya kita password, tetapi untuk namanya kita ganti dengan konfirmasi. Oke. Lebihnya tetap seperti itu. Nah, ini sudah kita selesaikan untuk formulirnya. Sekarang kita buat controllernya, jangan lupa. Kita buat baru lagi. Register kira-kira. Kita buat pakai sintaks make controller register controller. Ini nama controllernya nanti. Nah, ini secara otomatis akan membuat file controller pada folder controller di app http ini ya. Nah, seperti di sini. Nah, sekarang kita kopas saja dari login kemarin yang index biar nggak capek ya kita. Nah, dapat indeksnya, kemudian untuk view-nya jangan lupa kita ganti. Nah, login ini foldernya ya, folder login, kemudian untuk filenya adalah register. Nah, sesuai apa yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita buat lagi untuk routingnya. Nah, ini routing untuk register kita taruh di luar aja, jangan di setelah admin. Kita private register, kemudian controllernya ini login controller. Nah, ini sebenarnya untuk penulisan controller bisa dengan cara lain, tidak harus seperti ini. Dengan cara lain, dengan cara kita menggunakan array, kemudian untuk key-nya kita pakai uses. Nah, ini kita tinggal tuliskan nama controllernya apa. Kemudian untuk functionnya seperti ini ya, kalau ini login index, functionnya itu bisa kita tuliskan dengan menambahkan add belum function. Kemudian namanya di sini bisa kita tuliskan register. Oke, sekarang kita coba dulu di web. Nah, ini sudah muncul ya
form yang sudah kita buat tadi, ada nama, email, password, konfirmasi password. Nah, perlu diperhatikan di sini saat saya menulis controllernya menggunakan langsung nama filenya registercontroller@index, ini ada satu file lagi yang harus diedit ya, di folder app, kemudian masuk setelah folder app masuk ke folder provider. Nah, di folder provider itu teman-teman bisa menjumpai file yang namanya root service provider di sini. Nah, di sini pada di tempat teman-teman ya yang belum diedit, maka nilai dari protected namespace app controller ini masih komen, masih dalam status commented gitu ya. Nah, kalau sesuatu yang commented ini maka tidak akan diproses oleh aplikasi. Nah, sehingga kalau masih commented seperti ini, nanti ketika kita mengakses register dengan cara penulisan root seperti yang tadi, dia akan error. Nah, karena dia nggak mengerti register controller itu tempatnya di mana sih tempatnya. Nah, maka dari itu di file root service provider ini ya, kita harus mengaktifkan atau melakukan uncomment pada variabel namespace ini. Uncomment. Nah, di sini fungsinya untuk memberitahu aplikasi bahwa kalau mencari register controller itu masuk dulu ke folder app http controller, baru ketemu file register controller. Ini kita zoom lagi. Nah, lihat di sini sudah ketemu. Nah, jadi ada banyak cara ya Bapak Ibu buat membuat dalam menuliskan root, sebuah root. Bisa pakai user seperti ini, atau bisa menggunakan kita memanggil kelas kemudian menuliskan fungsinya. Kalau kita buat kelas, nanti kita jangan lupa mengimpor atau menggunakan use setiap kelas di root ini. Tapi kalau menggunakan cara yang use case ini tadi tidak perlu mengimport kelas. Jadi langsung dengan cara seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ada email, password, konfirmasi password ya. Ini kita sudah jadi untuk registernya. Sekarang kita coba menerapkan validasi dari sisi klien. Nah, ini formulirnya, jangan lupa actionnya kita ganti dulu. Untuk rootnya tadi belum kita buatkan ya. Nah, ini lebih baik kita buatkan dulu. Ini kita buatkan root. Kalau tadi buat menampilkan, ini untuk submit formnya. Nah, jangan lupa kalau submit form kita lebih baik pakai post agar nilai input di formulir itu tidak terlihat di URL. Nah, di sini kemudian jangan lupa untuk fungsinya juga diganti. Kita buat function register, name-nya register, name-nya submit gitu aja ya, submit register. Oke. Nah, kemudian kita buat di register controller fungsinya. Nah, coba pakai request. Kemudian di sini kita tambahkan belum kita tambahkan dulu, nanti setelah ini aja ya. Oke. Ini sudah kita buat, kemudian untuk action-nya bisa kita ganti di sini. Submit register. Nanti setelah disubmit, maka dia akan mengarah ke routing ini tadi, routing yang submit register. Oke.
Kemudian sekarang kita coba membuat validasi dari HTML-nya. Nah, ini semua field atau semua input ini merupakan input yang wajib diisi. Nah, kalau di HTML caranya gampang sekali, tinggal kita tambahkan atribut required. Nah, seperti ini. Bisa kita kopas. Nilainya di dalam required boleh kosong ya, nggak harus diisi. Ini bisa kita kopas ke semua input. Oke, sekarang kita coba, kita refresh dulu. Ketika ini kita submit, oh ini halaman login ya masih ya, ini kita ganti juga biar tidak bingung. Terus kemudian di ini masih jumlah prestasi, kemarin kita lihatkan kopas register user gitu, biar lebih indah dipandang. Nah, setelah kita beri validasi di klien tadi, ketika kita submit, dia otomatis muncul ya, muncul pemberitahuan yang meminta kita mengisi field-field yang memang required untuk diisi. Nah, sekarang coba kita isi. Nah, maka error validasi yang lain juga muncul. Nah, tadi kan kita menggunakan type untuk email ini email ya type-nya. Maka kalau kita tidak menginputkan email dengan benar, maka dia akan mengeluarkan validasi seperti ini. Nah, kalau kekurangannya di HTML5, di validasi di HTML, itu kita tidak bisa melakukan custom terhadap message-nya ini. Jadi message ini sudah bawaan dari browser. Tapi bahasa yang digunakan, mohon maaf, bahasa yang digunakan itu sesuai dengan bahasa yang kita setting di browser. Nah, kebetulan ini saya pakai bahasa Inggris, maka dia mengeluarkan pesan errornya dalam bahasa Inggris. Sekarang kita coba. Nah, dia sudah nggak keluar, tinggal keluar yang ini, passwordnya. Passwordnya harus dikonfirmasi. Passwordnya harus diisi, sorry. Jadi antara password dan konfirmasi password itu harus diisi. Nah, selain itu ada juga direktif yang namanya minimal kalau nggak salah ya. Sorry, bukan direktif, atribut. Nah, ini di password, ini bisa kita misalkan kita pengen password minimal yang aman itu adalah 8 karakter ya. Nah, maka nanti ketika ini tidak diisi 8, ini kita refresh dulu biar outputnya ngefek di sini. Oh, ternyata nggak berpengaruh ya. Oh ya, ini pengaruh. Tadi dianggap belum diisi karena auto fill. Nah, ini dia keluar juga. Tolong isi karakter sampai 8. Gitu. Nah, selain itu kekurangan dari HTML validasi HTML adalah kalau misalkan kita mengecek input same atau harus sama ya, password sama konfirmasi password itu harus sama, itu tidak bisa kita lakukan di HTML, harus kita lakukan entah itu di JavaScript atau di PHP-nya. Nah, di training ini nanti kita akan belajar memvalidasi melalui PHP. Nah, karena yang email ini kan selain required, dia harus unique. Nah, unique itu harus mau nggak mau kita harus mengecek ke database, dan yang bisa mengakses database itu harus dari PHP, tidak bisa dari HTML. Nah, ini ya, kalau kita cek di tabel, di sini ada
Yuki, ya Yuki itu dicentang juga untuk email yang menandakan bahwa email ini harus unik, tidak boleh sama antara satu user dengan user yang lainnya. Maka nanti akan kita terapkan validasi unik juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat kita edit lagi di register controllernya. Di sini kita tambahkan fungsi untuk melakukan validasi sebelum kita proses input untuk nambah user lagi. Nah, untuk contoh validasinya yang paling mudah, teman-teman bisa googling aja di Laravel, di dokumentasinya Laravel. Kita lihat di sini. Lambat internetnya. Ntar coba saya pakai Chrome aja. Oke. Nah, nih ya, di sini kita bisa melihat ya, di controllernya cek di writing the validation logic. Nah, di sini kita bisa lihat tinggal kita masukkan validate data, kemudian request validate. Tuh. Nah, tapi selain ini, saya juga punya solusi yang lain juga untuk validasi ini ya. Jadi ini saya akan membuat solusi yang di luar ini yang bisa memungkinkan teman-teman untuk memberikan custom message, custom error message. Jadi kalau menggunakan ini saya buka dulu. Oke. Kalau kita menggunakan dokumentasi di Laravel tadi, maka custom error message itu lumayan sulit untuk kita terapkan ya, karena di Laravel terbaru itu sama Laravelnya lebih dirapikan lagi. Tapi menurut saya ada yang lebih mudah, kita pakai cara yang itu saja. Nah, di cara yang saya terapkan ini, pertama-tama teman-teman harus mendefine dulu aturan untuk masing-masing field atau masing-masing input itu seperti apa. Nah, kita namakan rules gitu ya. Dan rules ini harus dalam bentuk array. Array itu sebuah tipe data yang di dalamnya itu ada daftar data-data lagi. Nah, data-data tersebut bisa yang bisa apa ya, asosiatif, atau yang satunya apa ya, array biasa gitu ya sebutnya. Kalau asosiatif itu maksudnya ada komponen key dan komponen value. Nah, untuk kasus rules ini, nama dari key-nya harus sesuai dengan name dari formulir yang kita tulis tadi. Nah, di sini namanya ada nama, kemudian ada email, password, sama password konfirmasi. Yang pertama kita buat key dulu untuk nama. Nah, nama ini dia aturannya hanya satu, yaitu required. Nah, perlu diketahui juga, meskipun kita sudah memberikan validasi ya di luar sini ada validasi required, tapi kita harus tetap memberikan validasi required di server side, karena ada kalanya browser yang digunakan oleh user kita belum mendukung
validasi di sisi browser, sehingga untuk browser-browser lama itu ketika kita submit ini tidak ada validasinya, dia langsung lolos begitu aja, langsung lolos dan langsung tersubmit ke sistem kita. Nah, akibatnya nanti kalau tidak kita validasi di server juga, nanti inputnya jadi tidak valid atau bahkan sistemnya bisa error, bisa crash. Nah, ini kembali lagi ke sini, nama hanya required. Kemudian untuk email tadi, nah untuk value ya, ini kan ada key, ada value. Untuk value ini bisa kita isi sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Laravel, diisi dengan rules yang dimiliki oleh Laravel. Teman-teman untuk melihat rules-nya apa saja yang bisa diterapkan, bisa nanti mengakses di dokumentasinya Laravel di sini ya, laravel.com/doc/8.x kemudian /validation. Kemudian langsung saja cek ini ya, ini namanya navigationnya, menu-menunya, cek di available validation tool, langsung diklik di sini. Nah, bisa nanti ada banyak rules yang dimiliki oleh Laravel yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan salah satunya adalah required. Nah, ini bisa diklik juga, nanti akan mengarah ke penjelasan tentang masing-masing rules. Required itu apa? Nah, di sini dijelaskan juga, the field under validation must be present if the input data in the input data and not empty. Jadi fieldnya harus diisi dan tidak boleh kosong di sini. Oke, jadi di sini kita bisa pakai required. Nah, untuk email ini kita pakai validasi. Kita lihat lagi ke atas ya. Yang ada di sini ada email, ini juga kita mungkin buka di new tab aja. Wah, lama. Email dia akan melihat apakah emailnya nanti valid atau tidak gitu. Dan di key-nya ini harus berupa string ya. Harus ada petik duanya ini. Bataskan email. Terus email tadi selain harus email juga harus required, harus ada, harus diisi. Maka kalau kita mau memberikan lebih dari satu, kita gunakan karakter pipe. Pipe itu ini apa ya namanya, garis ini. Biasanya karakter ini ada di atas tombol enter di keyboard. Dengan cara shift kemudian dipencet tombol itu, nanti keluar karakter ini ya, pipe namanya. Pipe, kemudian kita tuliskan required. Seperti itu. Nah, selain harus email, kemudian harus required, juga harus unique. Nah, untuk unique ini, cara penulisannya, coba kita lihat dulu di dokumentasi. Dokumentasi available validation tool, unique, mana unique ya? Nah, unique. Nah, unique di sini cara penulisannya seperti ini. Yang pertama unique, kemudian titik 2. Jadi ini aturan dari Laravel ya, tidak berlaku di semua PHP, hanya Laravel aja. Unique titik 2 user. Users ini adalah nama tabel yang kita gunakan untuk menyimpan data yang ingin kita cek dia harus unik atau tidak. Nah, kebetulan tadi tabel yang kita gunakan adalah user, maka di sini kita bisa gunakan user. Nah, kemudian koma setelah nama tabelnya, koma nama kolomnya apa. Nah, ini bisa kita tuliskan di sini, unique. Kemudian tadi titik 2, nama tabelnya user, koma nama kolomnya. Nah, nama kolomnya di sini hanya email aja.
Ini bisa kita tuliskan email. Sorry. Nah, ini perlu diketahui juga kalau antar data dalam array itu dipisahkan dengan koma. Kalau antar key dan value dihubungkan dengan tanda sama dengan, kemudian tanda lebih besar dari, yang dia akan membentuk seperti tanda panah sini ya. Kemudian field yang kita validasi berikutnya ada password. Nah, password di sini yang pertama juga required, harus diisi. Kemudian harus sama dengan password konfirmasinya. Nah, password konfirmasi di sini kita lihat lagi apa rule-nya untuk yang sama. Nah, ini bisa kita pakai same ini ya, same. Nah, untuk same ini cara penulisannya, ini same ini ya. Cara penulisannya adalah same.2 field. Field ini diisi nama field yang ingin dicek apakah sama dengan password tadi. Nah, dalam kasus kita, fieldnya ini kita ganti dengan nama password konfirmasi tadi ya. Jadi dengan value password konfirmasi. Same.2 password konfirmasi. Oke. Yang terakhir password konfirmasi ini ya hanya required. Kemudian juga password ini bisa kita tambahkan nilai minimalnya minimal 8 karakter. Oke. Nah, setelah tadi kita define rules-nya atau aturannya apa saja untuk masing-masing field, masing-masing input. Sekarang kita define message-nya. Nah, message ini maksudnya kita menentukan ketika salah satu aturan ini tidak terpenuhi, nanti sistem harus memberitahu user dengan pesan apa. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini. Kita tuliskan dulu nama field-nya, nama, kemudian kita tuliskan dot, lalu kita tuliskan juga aturannya apa. Nah, jadi nanti ketika nama kemudian required-nya ini gagal dipenuhi, nanti sistem harus mengeluarkan pesan apa. Nah, untuk nama ini selain required, sebenarnya kita juga bisa menambahkan input maksimal ya, karena nanti untuk jaga-jaga kalau ada orang iseng kemudian nama itu di input dengan string yang dengan karakter yang panjang sekali, nanti akan error di database-nya. Karena bisa kita lihat di database ini bisa dilihat untuk data type ya, data type varchar dalam kurung 255 itu menandakan bahwa maksimal panjang karakter yang ada di database ini adalah 255 karakter. Nah, untuk kasus varchar ini, dia tidak memunculkan error apabila karakternya lebih panjang dari 255 karakter. Tetapi sama MySQL nanti akan terpotong. Akan dipotong ke maksimal 255 karakter. Jadi apa yang diinputkan user tidak masuk semua, tapi hanya 225 karakter aja. Nah, ini bisa kita tambahkan juga. Kalau maksimal kita gunakan max, kalau minimal min tadi ya. 255. Atau kita lebih kecil. Nama siapa sih yang namanya panjang banget ya, lebih kecil aja, misalkan 50 karakter gitu. Masih memungkinkan lah kalau 50 karakter. Kecuali nama-nama orang Afrika yang susah dieja itu ya, itu mungkin lebih dari 50 karakter. Terus ini sudah kita tuliskan lagi di message-nya. Sama, ini untuk key-nya pakai nama field dot
rules-nya apa, kemudian kita pakai sama dengan, terus lebih dari. Di sini kita tuliskan saja message-nya apa, sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, tadi kalau kita pakai default-nya Laravel, nanti dia akan menggunakan bahasa Inggris, dan pesannya itu kadang kurang familiar di pengguna Indonesia. Nah, ini kita bisa tuliskan wajib diisi, atau misalkan kalau lebih sopannya, ya, mohon kolom nama. Untuk nama next, ini bisa kita tuliskan maksimal panjang nama adalah 50 karakter. Kemudian untuk email ya yang pertama. Kemudian email lagi. Jadi yang message ini memang lebih banyak karena satu field, kemudian kita detailkan lagi untuk masing-masing rules-nya. Nah, ini kita copy saja biar cepat. Tinggal kita ganti nama field-nya apa. Ini bisa kita isi dengan email sudah dipakai. Kemudian untuk password, ini bisa kita isi dengan konfirmasi password tidak sesuai. Kemudian untuk password required, kita isi seperti ini. Nah, untuk password .min, kita isi minimal password adalah 8 karakter. Kemudian untuk password konfirmasi, nah, ini bisa kita isi, isi kolom konfirmasi password. Nah, diusahakan untuk nama-nama kolomnya ini harus konsisten ya dengan apa yang ada di tampilan kita tadi, nama, email, password, konfirmasi password. Nah, setelah itu, setelah kita siapkan aturannya apa, kemudian message-nya apa, bagaimana, kita tinggal menjalankan validasinya. Nah, untuk menjalankan validasi tinggal lakukan seperti ini. Kita gunakan this. Nah, kalau di PHP, this itu merefer ke kelas. Jadi ke kelasnya ini dia sebutnya this gitu ya. This, kemudian kita panggil fungsi validate. Nah, untuk fungsi validate sendiri, itu sebenarnya dia sudah dimiliki kelas controller ini. Jadi karena register controller itu kita extend atau kita meminjam fungsi-fungsi yang ada di controller, maka fungsi yang tidak kita tuliskan di sini, tapi ada di controller, itu bisa kita panggil juga. Nah, untuk memvalidasi, kita tinggal menggunakan this validate, kemudian kita masukkan request. Nah, request ini ya, request itu data untuk menampung formulir yang diinputkan tadi ya. Request itu variabel untuk menampung data input dari formulir itu. Jadi kita inputkan, kita masukkan datanya apa saja,
Kemudian setelah itu kita masukkan rules-nya apa. Yang terakhir adalah message-nya apa. Nah, ini mungkin saya tambahkan validasi komen. Ini ya data input. Biar nanti teman-teman bisa membaca lebih mudah lagi. Nah, setelah kita jalankan ini, nanti sistem akan melakukan validasi. Nah, di validasi ini, kita tidak perlu mengecek lagi apakah dia valid atau tidak. Ketika dia tidak valid, maka nanti secara otomatis akan mengarahkan user ke halaman register tadi atau ke halaman formulir yang menggunakan controller ini. Kembali lagi ke sana. Nah, sekarang proses berikutnya adalah kita menampilkan ketika ada error itu gimana, apa saja yang error ya. Nah, ini saya contohkan yang mudah saja, di mana nanti kita tampilkan semua error itu di satu alert gitu ya, di satu alert di atas. Nah, ini kita pakai yang bawaan dari login tadi. Kalau yang login tadi kan if session kemudian error. Kalau ini kita tidak pakai session, tapi pakai directive atau variabel yang namanya error. Pakai variabel yang namanya error. Ini bisa dilihat juga di dokumentasi Laravel ya. Kita atas dulu. Kemudian di sini bisa dicek ada tulisan displaying the validation error ya. Ini ada petunjuknya. Nah, kalau dia jika ada error ini ya, ini kita copy sedikit-sedikit aja karena kita sudah ada. Nah, if error any, jadi any itu maksudnya jika ada error apapun, tidak error tertentu aja, nanti tampilkan alert danger ini. Nah, kemudian dia sudah pakai alert danger. Nah, ini tinggal kita kopas yang list. Nah, kalau di HTML, UL itu sebuah elemen yang digunakan untuk menampilkan daftar atau list atau poin-poin seperti itu ya, di PowerPoint. Ini kita copy, kita paste di sini, kita paste di span. Spannya ini kita ganti kayak full. Nah, di sini bisa dilihat dia akan melakukan looping ya, for each itu loop. Jika loop untuk semua error, nanti ditampilkan errornya apa saja. Loop cara melakukan for each di sini for each, kemudian dalam kurung errornya bukan error. Data apa yang ingin di loop? Kalau di sini kasus di sini error dan semua error. Kemudian S error. Nah, error yang di belakang ini merupakan persatuan data tadi, persatuan data dari keseluruhan error. Nanti akan ditampilkan di sini, akan di print di dalam list ini. Sekarang kita coba dulu di sini. Jadi ini nanti sudah bisa masuk ya. Terus kemudian ini mungkin tips aja. Kadang-kadang kan ini terisi secara otomatis ya. Padahal kalau register itu seharusnya kita tidak boleh ini terisi secara otomatis. Nah, itu caranya bisa kita tambahkan atribut di register ini.
Mohon maaf sebentar. Oke, kita lanjut. Ya, mohon maaf tadi agak rame. Itu bisa kita tambahkan di password, kemudian kita tuliskan bentar, ini saya harus lihat dulu, agak lupa. Nah, kita tambahkan atribut autocomplete. Nah, tambahkan atribut autocomplete di sini. Kemudian untuk value-nya kita tambahkan, bukan di password konfirmasi ya, tapi di password-nya. Kita tambahkan value-nya ini new password. Nah, seperti ini. Nah, ini masih tampil. Oke. Sepertinya kalau untuk app beda dengan Chrome. Kalau Chrome dia pakai autocomplete new password. Kalau di sini, ini mungkin saya keliru. Harusnya pakai dash bukan underscore. Apalagi, nah dia otomatis tidak memberikan autocomplete ya, tidak mengisi secara otomatis. Gitu. Nah ini kita coba. Langsung kita submit. Ini kalau langsung submit kena validasi di sini dulu di HTML. Nah, ini kita coba di HTML-nya kita hilangkan dulu supaya kita bisa mencoba bagaimana hasilnya validasi melalui server side. Kita hapus. Kita coba register. Nah, keluar di sini. Mohon isi kolom nama. Harap masukkan email dengan benar. Mohon isi kolom email, mohon isi kolom password. Confirmation is required. Nah, ini sepertinya ada yang masih keliru karena dia masih belum pakai custom message yang kita buat. Kita cek lagi apa yang salah. Nah, ini belum kita tuliskan required-nya. Coba register lagi. Nah, mohon isi kolom konfirmasi password. Sekarang kita coba yang unik ya. Kita tuliskan email aja. Nah, di vibrianto@gmail.com ini kalau dilihat sudah ada ya di database yang kita pakai, maka nanti dia akan menampilkan pesan error emailnya sudah dipakai. Nah, email sudah dipakai, harap gunakan. Bentar. Terus kemudian kita ganti juga email tadi dengan inputan yang tidak benar. Bagus gitu ya. Kena validasi di sini di HTML. Kita coba hilangkan tipenya. Mana tipenya tadi? Kita ganti teks aja. Setelah kita input, kita refresh dulu, jangan lupa teman-teman. Nah, dia keluar, harap masukkan email dengan benar. Kemudian untuk password, kita coba yang kurang dari 8 karakter. Kita inputkan 4 karakter. Di sini ada min juga ya. Min length kita hapus juga. Jangan lupa di refresh, 4 karakter aja. Nah,
Minimal password adalah typo adalah 8 karakter. Terus kemudian kalau kita isi sudah benar 8 tapi tidak sama dengan yang ini tadi saya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ini saya isi di RTY gitu ya. Register. Nah, dia akan menunjukkan tulisan konfirmasi password tidak sesuai. Seperti itu. Sekarang ya mungkin itu saja sih kalau yang terlalu banyak nanti tidak perlu kita tampilkan di sini. Nah, di sini tadi kan kita sudah di sini ya. Nah, setelah melalui proses ini, di sini input sudah valid. Jadi kalau kita menuliskan code di bawahnya validate itu, dia hanya akan dijalankan oleh aplikasi apabila inputnya tadi sudah valid. Saya tulis ya, di sini input sudah valid. Lalu kita insert ke database. Nah, untuk insertnya itu kita gunakan model user. Jangan lupa kita import juga user, model user itu. Cek ya. Jadi headset saya kehabisan baterai. Oke, kita pakai mic laptop aja. Nah, di sini model itu ada di sini user, app, kemudian models, kemudian users. Untuk menyimpannya kita bisa menggunakan cara pakai apa ya namanya? Ini instantiate sebuah kelas user. Kita memanggil kelas user tadi. Kita masukkan user sama dengan new ya. Instantiate itu pakai new user. Nanti ini bukan user sih, tapi user aja sesuai dengan nama filenya di sini. Nama filenya di models user. User, kemudian di sini kita masukkan user name sama dengan, nah untuk mengambil namanya kita bisa gunakan request. Nah di sini sesuai dengan name pada HTML tadi. Di sini name-nya kita pakai nama, request nama. Kemudian untuk email, kita gunakan juga. Terus untuk password, nah untuk password ini kemarin sudah sempat saya singgung ya. Kita mau menggunakan hash. Nah untuk hash ini kita harus panggil juga kelas yang namanya hash. Kelasnya hash. Nah untuk memanggilnya ini ya. Ada di Illuminate support packet hash. Nah, di sini bisa kita gunakan hash, kemudian make. Nah, ini passwordnya tadi. Oke. Nah, setelah kita tentukan value dari masing-masing kolom, kemudian di sini kita simpan usernya. Oke. Nah, setelah ini berhasil kita simpan, nah dia kalau tidak berhasil nanti otomatis akan mengeluarkan error dan kembali ke register. Nah, ini setelah kita simpan, kita harus return dulu. Kita kembalikan user ke halaman login ya, karena biasanya kalau kita setelah register kan berikan login. Bisa kita arahkan ke halaman login atau ke halaman register lagi, nggak masalah. Lupa kita berikan pesan. Sukses.
kemudian ini. Nah, sekarang kita coba di sini kita inputkan nama yang benar ya. Misalkan kita pakai nama Mas Randika. Passwordnya kita pakai password 123. Dan kita coba register. Oke. Selamat, Anda terdaftar. Silakan login menggunakan email dan password yang telah Anda input. Nah, di sini kita lihat user Mas Randika sudah terdaftar di sistem dan passwordnya di sini sudah terenkripsi juga. Nah, kita coba login pakai username Mas Randika. Passwordnya pas 123, password 123. Login. Kok enggak ketemu? Typo mungkin. Apa yang salah? Mungkin saya tadi typo waktu menginputkan password. Ya, kita pakai password kita yang kemarin aja. Misalnya kita aktif. Oh, ini kita kemarin saya coba menambahkan middleware. Nah, ini ada sedikit saya ganti-ganti kemarin. Waktu kemarin kita praktek terakhir itu ya, sebelum kita akhiri kan saya menambahkan login harus ada status. Kemarin di middleware, bukan di login controller. Nah, ini kita hapus saja. Komen aja dulu supaya kita bisa praktek untuk valid untuk authorization. Oke, berhasil login. Nah, itu tadi tentang validation. Sekarang coba kita melakukan praktek tentang authorization. Nah, kalau kemarin authentication itu untuk menentukan user ini beneran user yang terdaftar nggak sih di sistem, dia beneran user yang kita daftarkan apa bukan. Nah, kalau authorization itu lebih jauh lagi. Kita harus mengecek apakah user ini boleh mengakses fitur tertentu. Nah, kebetulan kemarin teman-teman sama Mas Randika sudah pernah membuat ini ya, halaman fitur ini. Nah, di sini nanti skenarionya adalah yang bisa mengakses sistem ini mahasiswa dan dosen. Tapi yang bisa mengakses fitur nanti hanya dosen. Ketika mahasiswa mengakses fitur ini, nanti secara otomatis oleh sistemnya akan tidak diperbolehkan gitu ya. Akan menampilkan pesan Anda tidak boleh mengakses fitur ini gitu. Nah, sekarang cara yang pertama adalah kita lihat dulu, saya juga agak lupa di PowerPoint-nya. Tadi sudah kita lakukan semua ya, yang validasi, autorisasi. Nah, ini authorization merupakan mekanisme perangkat lunak untuk mengatur hak akses user terhadap masing-masing fitur. Nah, ini memungkinkan bahwa satu sistem informasi bisa digunakan untuk beberapa user dengan level jabatan yang berbeda atau job description yang berbeda. Jadi tidak perlu membuat satu persatu sistem informasi untuk jabatan yang beda-beda. Untuk flow-nya seperti ini.
user mengakses page, kemudian dia harus autentikasi dulu. Jadi sebelum autorisasi harus dipastikan user itu terautentikasi, harus login dulu. Nah, setelah dia sudah login, kita authorize, kita cek apakah dia berhak mengakses fitur tersebut. Kalau misalkan tidak berhak, nanti kita kembalikan error message-nya apa ke user. Kalau dia berhak, kita proses request-nya. Oke, nanti di sini yang akan kita lakukan, pertama kita mengatur role atau hak akses pada masing-masing user di database. Kemudian kita membuat middleware untuk authorization. Kemudian kita mengatur hak akses pada routing. Kemudian kita akan mengatur hak akses pada tampilan. Nah, sekarang kita cek dulu di user di database kita, apakah sudah ada kolom role. Nah, di sini kebetulan di tempat saya kemarin sudah ditambahkan kolom role. Apabila di tempat Bapak atau Ibu-ibu masih belum ada, itu bisa ditambahkan melalui dua cara. Yang pertama bisa menggunakan bisa menggunakan MySQL Workbench. Kemudian ini coba saya hapus saja dulu supaya kita bisa, ini nggak bisa dihapus karena sudah ada data yang terisi. Belum terisi, nggak bisa dihapus. Nah, ini mungkin langsung saya tunjukkan aja cara nambahkannya. Jadi langsung dituliskan aja di bawah sini role gitu ya. Kalau saya sudah ada, mungkin saya contohkan dengan kolom lain, misalkan status tadi. Untuk data type-nya di sini bisa kita pakai varchar saja, karena nanti kita isi dengan role-nya itu apakah dia mahasiswa atau dosen. Kemudian untuk indeksnya kita kosongkan aja semua. Kemudian setelah itu kita klik di bawahnya, kemudian kita apply. Nah, setelah kita apply, nanti secara otomatis di tempat Bapak Ibu-ibu sudah ada kolom role. Nah, di kolom role ini untuk kita praktek nanti, sekarang coba kita isi dengan mahasiswa atau dosen. Nah, di sini kita pakai user saya saja tadi yang sudah berhasil login. Kita isi role-nya di sini dosen gitu ya. Atau mahasiswa aja deh, nanti biar langsung kelihatan dia tidak bisa akses. Mahasiswa kurang S, mahasiswa. Apply. Sign. Nah, yang pertama kita harus mengaktifkan autorisasi di sisi routing. Nah, fungsinya di sisi routing ini adalah ketika user mengakses root tersebut, dia akan diredirect oleh aplikasi ke tempat yang lain, seperti itu ya. Nah, untuk mengaktifkan autorisasi di sisi routing, kita harus memanfaatkan fitur middleware di Laravel. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat middleware out, sekarang kita coba buat satu middleware lagi yang namanya authorize gitu ya. Caranya bisa begini. Middleware atau nah, bisa dilihat secara otomatis di sini dia akan membuat file baru namanya authorize. Nah, middleware authorize ini belum bisa kita gunakan, harus kita daftarkan dulu di kernel. Nah, ini kita daftarkan dulu di sini. Kita tuliskan path-nya, kita copy saja dari yang authenticate karena dia satu folder. Kita ganti di sini authenticate dengan authorize. Kita simpan.
Kemudian di web ini kita bisa menambahkan middleware. Nah, kalau kemarin kita middleware-nya cuma satu, hanya out. Sekarang kita jadikan middleware-nya 2. Untuk middleware lebih dari 2, kita bisa jadikan value dari key middleware ini sebagai array. Jadi ini ada array di dalam array. Nah, di sini kita tuliskan juga authorize. Ketika kita mendaftarkan sebuah user ke authorize seperti ini ya, itu nanti Laravel akan memprosesnya dengan cara sebelum diarahkan ke controller, Laravel akan memproses apa yang ada di authorize dulu, kemudian mengarahkan ke controller. Nah, ini kita daftarkan dulu. Yang mau kita skenariokan tadi adalah back feature ini ya. Ini tinggal kita taruh di atas. Ini bisa dengan cara ditekan tombol kontrol dan shift berbarengan, kemudian ditekan tombol up. Nah, tombol up. Nah, untuk menggeser ke kanan bisa ditekan tombol kontrol, kemudian ditekan tombol bracket yang close bracket. Nah, tombol close bracket itu ada di sebelah kanan keyboard huruf P. Nah, yang open bracket dulu, baru yang close bracket di sebelah kanannya. Kalau di open bracket dia akan kiri, kalau di close bracket akan ke kanan. Nah, ini fitur. Nah, ini untuk melihat apakah middleware kita sudah berhasil berjalan, bisa kita cek di sini, authorize. Nah, ini mungkin bisa kita dump ya, kita pakai fungsi dd. Jadi fungsi dd ini dia akan melakukan print pada Laravel. Masa print itu menampilkan sesuatu di Laravel dan akan menghentikan proses di bawahnya. Middleware berhasil gitu ya. Oke. Coba kita cek fitur. Nah, di sini kelihatan middleware berhasil. Nah, setelah itu berarti tinggal kita buat logiknya aja di sini. Jadi kita harus membuat logik di mana melakukan pengecekan apabila user tadi role-nya adalah dosen, maka akan kita izinkan untuk mengakses halaman fitur tadi. Tapi kalau role-nya selain dosen, akan kita tampilkan page 403 atau forbidden access gitu ya. Nah, karena kita harus mengakses ke user di sini, atau bukan ke user ya, tapi ke authenticate atau user yang sudah login, itu kita harus menggunakan kelas out. Nah, untuk menggunakan kelas out ini jangan lupa kita import juga kelas out. Kemarin di login controller kalau nggak salah kita sudah ada. Nah, kita import dari sini, namanya Illuminate support packet package out. Kita import di sini. Nah, untuk mengakses role tadi, kita bisa buat role gini ya. Kemudian kita buat variable role. Kemudian untuk value-nya bisa kita ambil dari out. Out, user, kemudian nama kolomnya apa. Oke. Sekarang kita coba kita dump dulu. Nilai untuk mengetahui nilai dari role ini apa. Kita refresh. Nah, nilai dari role tadi adalah mahasiswa. Oke. Nah, sekarang kita mau mengecek nih role-nya dari apa ya? Permission yang disyaratkan atau role yang disyaratkan dari sebuah root ke fitur tadi apa sih? Apakah dosen ataukah mahasiswa? Nah, itu kita bisa mengupdate penulisan root fitur ini menggunakan cara yang saya sampaikan untuk menuliskan register tadi.
Nah, di sini users, tadi apa, fitur controller ya, view fitur. Nah, kita tuliskan aja di sini dulu. Copy, view fitur, ini kita hapus. Nah, jadi ini sama ya, sama kayak yang tadi, fitur controller, kemudian ke view fitur, cuma cara penulisannya beda. Kemudian kita tambahkan parameter lagi. Di sini kita gunakan parameter permission gitu ya. Permission itu hak akses, aksesnya apa? Nah, di sini kita tuliskan hak akses yang diperlukan untuk mengakses fitur ini apa? Kita tuliskan dosen. Nah, sekarang kita cek di authorize ini. Kita buat logiknya buat pengecekan apakah role dari user yang login tadi sesuai dengan permission yang diharapkan oleh sebuah role. Nah, untuk mengakses parameter permission tadi ya, itu kita bisa menggunakan fungsi yang namanya action. Fungsi dari request yang namanya action. Nah, ini bisa kita gunakan begini, permission sama dengan request. Kemudian kita setelah request kita panggil fungsinya route. Kemudian kita panggil lagi datanya action. Nah, di action sini kita panggil key-nya permission. Nah, mungkin buat gambaran bersama isi dari action itu apa sih? Kita bisa dd ya, dd request route action. Nah, kita coba akses halamannya. Nah, jadi di action itu ada macam-macam di sini ya. Untuk key-nya ada users tadi kemana kontrolernya, kemudian ada permission yang kita tambahkan tadi, ada controller, namespace dan macam-macam. Nah, di sini kita pengen ngambil yang permission. Caranya seperti ini, root action permission. Kemudian kita tuliskan di sini logiknya. If role sama dengan permission. Jadi apabila role dari user itu sesuai dengan permission yang diharapkan, maka kita return next request. Nah, maksudnya next request itu bisa kita lanjutkan ke proses berikutnya. Apabila tidak, di sini bisa kita return pakai fungsi abort. Nah, abort 403 gini ya. Maksudnya abort ini adalah fungsi dari Laravel yang mana ketika akan ada error, dia akan otomatis akan menampilkan halaman 403. Nah, untuk halamannya ini bisa 403, bisa 500, bisa 404, not found gitu ya. Ini sesuai dengan kode HTML error, HTTP error, bukan HTML error, HTTP error. Nah, untuk unauthorized atau forbidden itu kita menggunakan kode 403. Nah, kode ini sudah diatur di dalam konsorsiumnya World Wide Web ya, www. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin bisa googling aja di internet. HTTP error itu apa saja, seperti itu. Nah, ini kita coba akses halamannya, tadi sudah dihapus. Nah, karena tadi user kita aksesnya adalah mahasiswa, sedangkan permission yang diharapkan adalah dosen, maka dia akan menggunakan forbidden seperti ini. Oke, kemudian untuk yang berikutnya adalah, nah ini kan ada role harus ada permission. Bagaimana kalau fitur tersebut boleh diakses oleh siapapun gitu ya, atau halaman tersebut boleh diakses oleh siapapun.
Contohnya untuk fitur ini akan menimbulkan error ya sepertinya kalau misalkan kita akses ke fitur dashboard karena nanti permissionnya apa tidak ketemu. Nah, error permission tidak ketemu. Nah, di sini kita perlu menambahkan logic lagi di authorize, di mana ketika apabila permissionnya tidak ada atau bernilai 0, itu kita memperbolehkan page tersebut untuk diakses oleh siapapun. Nah, ini bisa kita tambahkan or is empty, bukan is empty permission. Maka nanti bisa langsung lanjut ke request ini. Sekarang kita coba apakah benar caranya seperti itu. Masih belum benar karena tidak empty mungkinnya permissionnya. Nilainya bisa 0. Sebenarnya undefined. Ntar kita DD aja permissionnya apa ya kalau ini ya. Nanti bisa kita cek. Oh, undefined index permission. Oke. Mungkin bisa kita gunakan iset, tidak iset ya. Oke. Jadi kalau iset itu mengecek apakah permission itu indeksnya ada. Nah, kalau kita kasih tanda seru itu negasi. Berarti negasi kalau permission ada, berarti jika permission tidak ada maka langsung request ke sini. Itu ya, kita coba dulu. Sorry. Oh, sorry, ini errornya bukan di sini, tapi errornya sebelumnya ini. Nah, jadi kita bisa cek di sini ya, if set permission. Sorry. Jadi errornya itu muncul di sini. Nah, ini bisa kita ke ataskan. Nah, kalau permissionnya, jadi ini kalau permissionnya ada, kita assign permissionnya sesuai dengan nilai ini. Kalau misalkan tidak ada, bisa kita assign dengan 0 aja. Nah, di sini bisa kita tuliskan nah, mungkin bisa kita sebelumnya aja. Or. Nah, ini kita gunakan or ya. Jadi kalau misalnya 0 atau role-nya sama dengan permission diperbolehkan gitu. Nah, coba. Nah, ini sudah bisa mengakses, tidak error lagi seperti itu. Sekarang coba kita akses fitur, dia forbidden, tidak boleh. Nah, untuk mengedit halaman forbidden ini kita bisa menambahkan di sini ya. Kita tambahkan folder yang namanya error. Folder. Kemudian di sini kita bisa buat file lagi yang namanya kita simpan sesuai dengan kode errornya 403.blade.php. Oke. Nah, ini coba kita isi menggunakan ini ya yang sesuai dengan admin. Coba kita isi dashboard, tapi kita ganti isinya. Nah, di sini ya.
Nah, misalkan seperti ini. Oke. Coba. Nah, Anda tidak boleh masuk fitur ini, itu tulisannya. Jadi kita hapus saja. Mungkin kita tambahkan di bawahnya. Link untuk kembali ke dashboard. Kembali ke dashboard. Biar user itu tidak bingung. Kalau aku kena forbidden, aku harus ngapain gitu ya. It's apa ini? Root not found. Oh, dashboard. Namanya apa ya kalau di sini? Oh, namanya home, bukan dashboard. Jadi yang dituliskan di sini bukan pet-nya ya, tapi namanya home. Kita coba. Nah, kembali ke dashboard. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membuat root di sisi authorization di sisi root. Sekarang kita coba authorization di sisi tampilan. Nah, ini sebenarnya logiknya hampir sama dengan yang tadi. Tinggal kita cek aja tampilan ini boleh ditampilkan kalau si user role-nya apa. Nah, dalam kasus kita akan menyembunyikan menu fitur tadi ya, apabila user yang login itu bukan dosen. Nah, caranya seperti ini. Kita gunakan directive if, kemudian bisa kita panggil class out, user, role, ya, role-nya apa, sama dengan dosen, ini ya. Kemudian kita end if di sini. Oke. Bisa dilihat di sini masih tampil ya. Sekarang coba kita reload. Nah, dia sudah tidak tampil di sini. Nah, ini untuk meminimalisir menampilkan halaman error tadi ya, 403. Jadi, kalau bisa fitur-fitur yang memang tidak boleh diakses oleh user tertentu itu harus kita sembunyikan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan, tapi ini tidak cukup di sini aja ya, tidak cukup menyembunyikan aja. Tapi memang harus di sisi root-nya kita terapkan dulu. Karena meskipun user tidak bisa mengakses melalui tombol, dia masih bisa mengakses melalui URL di atas ini. Nah, sorry, bukan fitur tadi namanya, bukan S. Nah, apa namanya ya? Fitur loh, pakai bahasa Indonesia ternyata. Nah, seperti itu. Jadi meskipun di sini tidak ada, tapi di sini masih bisa diakses. Itu salah satu cara apa ya, bentuk keamanan yang lengkap gitu ya. Jangan hanya menyembunyikan, tapi memang harus melarang aksesnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba kita update ya. Ini tadi mahasiswa, sekarang dosen untuk memperlihatkan aja. Kalau dosen boleh nggak sih ngakses gitu ya. Kita reload. Nah, boleh akses. Di sini juga kelihatan tombolnya. Oke, mungkin cukup di sini untuk materi pada pagi hari ini. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan dulu terkait tadi validasi dan otorisasi? Nah, mungkin nanti yang menjadi banyak yang harus dilakukan di sini. Ya, Mas Hanif tadi. Ya Mas, mau tanya yang tadi yang pertama yang terakhir. Mas Hanif, mohon maaf ini speaker saya ke-mute ya. Silakan Mas Hanif. Oh ya. Terkait tadi yang awal yang registrasi itu, tadi kan ketika kita memasukkan email itu, berarti email di sini tidak apa ya,
artinya aktif atau tidaknya belum terdetek ya Mas? Artinya Belum. misalkan formatnya benar tapi ternyata itu tidak terdaftar di Gmail misalkan, itu belum ya? Nah, itu belum terdetek. Cara untuk mendeteksinya adalah dengan cara kita mengirim email verifikasi, Mas Hanif. Biasanya kalau kita daftar ke sistem tertentu, kan kita dikasih email ya, verifikasi, nanti suruh klik sesuatu di situ, link di situ, kemudian setelah user klik link, nanti emailnya sudah valid, sudah aktif, seperti itu. Nanti caranya seperti itu, Mas Hanif, untuk memastikan email ini beneran aktif atau tidak. Jadi tidak perlu istilahnya kayak kemarin itu mengetahui list email ya. Jadi asal kita kirim validasinya. Tidak perlu, Mas Andi. Jadi untuk memvalidasi adalah kalau email kita nyampe, berarti kan valid. Nah, untuk mengetahui email kita nyampe, kita nanya ke usernya, emailku kemarin apa sih gitu. Nah, kalau untuk mengetahui untuk user untuk memberitahu email kita nyampe itu dengan cara klik link melalui email tadi. Nah, link itu akan diproses oleh sistem untuk mengupdate, biasanya update di user ini ya. Nah, mengupdate kolom email verified at ini nanti di sini. Oke, Mas, siap. Gitu, Mas Ami. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi, teman-teman? Oke, Mas, mau nanya, Mas? Ya, Mas Rifki. Tadi kan ada apa tadi tuh? Return abort terus 403 kan ya? Ya, betul. Nah, itu kan langsung menuju ke halaman forbidden gitu kan? Betul. Nah, di halaman forbidden itu nanti juga diedit lagi agar sesuai keinginan kita gitu kan, Mas? Betul, Mas. Nah, kenapa nggak kita di web PHP-nya di awal itu kenapa nggak kita langsung lampirkan link ke sana gitu loh? Kenapa harus return board itu? Apa? Oke. Apa bedanya gitu ya? Baik, Mas. Nah, sebenarnya tidak ada keharusan ya untuk abort ini. Jadi ini memang yang paling mudah diterapkan dan lazimnya sebuah website itu memang seperti ini. Kalau misalkan forbidden access, ya langsung diarahkan ke halaman 403. Tapi apabila kita pengennya langsung menampilkan alert gitu ya, alert Anda tidak boleh mengakses fitur ini, itu bisa kita edit di fungsi di middleware authorize ini, bisa kita edit. Misalkan returnnya kita redirect ya, redirect, kemudian kita back itu maksudnya di redirect ke menu sebelumnya, kemudian kita berikan message error, bahkan seperti ini. Nah, ini kita pastikan dulu di layout admin sudah ada tempat untuk menampung error. Nah, sebenarnya belum, ini kita tambahkan di bawahnya. Tadi namanya error ya sessionnya. Oke. Tadi kita usernya sudah sebagai dosen. Sekarang coba menunya aja yang kita ganti jadi mahasiswa, gitu ya. Fitur permisinya kita ganti mahasiswa. Oke, sekarang kita coba masuk fitur dan nah, Anda tidak berhak mengakses halaman ini. Nah, ini kita pakai alert danger aja, coba biar merah gitu ya. Nah, seperti itu, Mas Rifki. Sesuai selera aja sebenarnya. Mau dikembalikan ke sini atau kita tampilkan halaman forbidden.
Oh, siap Mas, siap Mas. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Tapi kalau di web itu memang disarankan kita menampilkan halaman forbidden. Karena ketika nanti misalkan webnya ini nanti mau bisa diakses oleh API gitu ya, itu jawaban yang kita kembalikan ke sistem itu harus sesuai kodenya. Jadi kalau kodenya 403, kalau tidak boleh diakses ya harus mengembalikan 403 seperti itu. Kalau misalkan tidak ditemukan harus mengembalikan 404. Jadi itu memang ada standarnya, ada kesepakatannya. Oke, ada lagi? Oke, saya rasa cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi dan materi sudah saya sampaikan semua. Jadi seperti itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk materi pemrograman terakhir kita di serangkaian training ini. Jadi kemarin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah belajar dari awal, dari dasar HTML, kemudian dasar PHP, kemudian belajar tentang Bootstrap, tentang dasar Laravel, sampai sekarang kita mencoba praktek melakukan autentikasi, validasi, otorisasi di Laravel. Nah, harapannya nanti dari materi-materi yang sudah kita berikan bisa menjadi bekal Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk mengembangkan aplikasinya secara mandiri. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita sudah tidak belajar coding lagi. Kita yang terdekat ini akan belajar bagaimana memanage sebuah project IT, mulai dari perencanaannya sampai nanti monitoring dan controllingnya. Terus di pertemuan minggu depannya lagi kita akan membahas bagaimana kita membaca rancangan dari sebuah sistem dan bagaimana kita mengaplikasikan rancangan tersebut. Untuk rancangannya nanti sudah disiapkan oleh Mas Fatur, yang mana di 2 minggu lagi akan di-share, akan dijelaskan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Oke, mungkin cukup di sini untuk materi hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan kemudahan bagi kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat cukupkan. Terima kasih pada teman-teman. Sorry, itu Bu Ani, ada yang ditanyakan? Mungkin sebelum kita akhiri. Enggak, Mas, bagus, cukup. Terima kasih. Oh ya, saya nggak akan mic. Ya, ya nggak apa-apa Bu. Ya, oke, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bagus. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.